Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Tulus Prasetyo MBA selaku pemimpin Pondok Pesantren Azakiyah, yang kami hormati santriwan dan santriwati pengajian Barakatul Quran yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pengajian Barakatul Quran di Masjid Kalimasado, Pondok Pesantren Azakiyah. Tak lupa sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Akmal. Acara yang ketiga tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Tulus Prasetyo. Acara yang keempat penutup. Santriwan dan santriwati sekalian, marilah kita mulai pengajian pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Akmal. Kepada Saudara Akmal, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung pada Allah daripada setan yang terkutuk. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Akmal yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, acara yang ketiga adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Tulus Prasetyo dan ditutup dengan doa. Kepada Ustadz Tulus Prasetyo, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ala ni'matil jamaah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwatul islamiyah. Astaghfirullahalazim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berkumpul sejenak mengkaji Al-Qur'an dan mentazkiyah, membersihkan diri kita dari dosa yang telah kita perbuat selama 1 bulan ini.
Alhamdulillah, perlu kita syukuri tak kala kita bisa berkumpul seperti ini. Ada proses tazkiyatun nufus, proses untuk membersihkan jiwa kita dari keburukan-keburukan, dari kejelekan-kejelekan, dan dari penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Sesungguhnya tak kala kaum muslimin atau seorang muslim dia berada pada sebuah tempat bersamaan dengan muslim-muslim yang lain berjamaah, kemudian di dalamnya dia menyeru nama Allah Subhanahu wa taala, bersolawat atas nabinya, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Sesungguhnya ada proses-proses yang bisa menurunkan rahmat Allah, menurunkan hidayah Allah, dan memberikan rezeki kepada kita semua. Karenanya kita syukuri santri dan santriwati sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bermajelis ilmu, untuk dekat dengan Al-Quran secara bersama-sama. Alhamdulillah. Santri dan santriwati, sesungguhnya kita ini semua natlubu alal barakatul Quran, sedang mencari keberkahan-keberkahan yang ada pada Al-Quran. Yang keberkahan ini telah dirasakan oleh nabi-nabi sebelum kita. Yang keberkahan ini telah dirasakan oleh para sahabat. Yang keberkahan ini telah dirasakan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama dan orang-orang yang soleh yang mengikuti jalan para ulama. Mereka semua telah merasakan barakatul Quran, keberkahan Al-Quran di dalam kehidupannya. Dan tidaklah Al-Quran ini memberikan keberkahan kepada kita sebagai wasilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika kita memahami Al-Quran itu dengan baik, lalu berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Keberkahan Al-Quran ini mustahil kita dapatkan apabila kita enggan untuk mengerjakan amalan-amalan Qur'aniyah. Keberkahan Quran ini mustahil akan kita dapatkan ketika kita tidak mengambil prinsip-prinsip kehidupan di dalam Al-Quran, kaidah-kaidah kehidupan di dalam Al-Quran. Karenanya ketika kita ingin mendapatkan barakatul Quran, keberkahan Al-Quran, maka mengamalkan Al-Quran adalah sarana untuk kemudian kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Alhamdulillah, para ulama-ulama kita telah menuliskan dalam kitab-kitabnya kaidah-kaidah Al-Quran, kaidah-kaidah hayah kehidupan yang bisa diambil dari Al-Quran. Yang insya Allah dalam kajian ini nanti kita akan mengambil beberapa kaidah-kaidah yang telah tertulis di dalam kitab-kitab para ulama terkait dengan kehidupan ini, yang dengannya semoga Allah turunkan barokahnya untuk kita semua. Amin. Di kesempatan pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengambil kaidah-kaidah Qur'aniyah dalam kehidupan kita yang ada di dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, ya. Surah yang berada di antara dua surah, ya. Sebelumnya Al-Qasas, kemudian Al-Ankabut, ba'da Al-Ankabut surah Ar-Rum. Sebelum kita mengambil pelajaran dari surah Al-Ankabut, alangkah baiknya kita mengenal lebih dekat, mentadaburi secara mujmal, global dari surah Al-Ankabut itu. Surah Al-Ankabut dia adalah surah yang turun pada fase Mekah sehingga disebut dengan suratul Makkiyah. Surah ini di dalamnya terdapat 69 ayat, ya, 69 ayat, ya. Nomor cantik 69
9 dibalik 6 9 ya. Sering dipakai untuk perjudian. Nomor cantik 69 ayat. Nama surah ini adalah Al-Ankabut, yang artinya adalah laba-laba. Laba-laba. Ya. Laba-laba. Kenapa dinamakan surah Al-Ankabut? Karena di dalam surah ini hanya ada satu amsal, hanya ada satu permisalan yang Allah berikan kepada kita, yakni permisalan berupa rumah laba-laba. Rumah laba-laba, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-41. Allah berfirman di dalamnya, masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti ittakhadat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Ya. Ada permisalan Al-Ankabut, rumah laba-laba, untuk orang-orang yang dia mencari perlindungan, mencari keberkahan, mencari rahmat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia mencari perlindungan kepada selain Allah, dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti rumah laba-laba. Rumah laba-laba kuat atau lemah? Lemah. Maka itulah permisalan untuk orang yang mencari perlindungan selain Allah. Lemah, tidak berdaya, tidak kuat. Ya. Orang yang mencari pelajaran, mencari ajaran, mencari pemahaman, mencari amalan yang selain amalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dhaif, lemah. Akan tetapi ja'a sihir, datang sihir-sihir itu yang menghampiri kaum muslimin dan kaum muslimat, sehingga terkadang yang nampak adalah ajaran Allah, perintah Allah, agama Allah itu lemah. Tapi ajaran setan, ajaran iblis, perintah iblis lebih kuat. Maka Allah sampaikan, Allah, perlindungan Allah yang kuat. Ya, selain perlindungan Allah maka lemah. Tapi terkadang datang sihir yang menyulap mata kita, sehingga kita melihat perlindungan-perlindungan dari setan, perlindungan-perlindungan dari selain Allah lebih kuat daripada perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah. Ya, masyaallah. Subhanallah. Apa buktinya, Ustadz? Buktinya, ya. Sihir melalui media. Yang paling efektif melalui film. Kalau kita bicara laba-laba, apa yang ada di kepala kalian kira-kira? Di pikiran? Apa? Spiderman apa Spiderman? Ya, Spiderman. Ya. Kalau sampai sini jadi Spiderman. Spiderman. Laba-laba dijadikan superhero di Amerika. Yang superhero ini menggunakan jaring laba-laba. Digambarkan di film itu kuat atau lemah? Padahal Allah sampaikan, ya, tidak ada rumah yang paling lemah di dunia ini kecuali rumah laba-laba. Yang benar film atau Quran ini kira-kira? Yang benar filmnya atau Qurannya? Ya, kalau kita nggak ngaji Quran, kebawa pikiran kita. Ya, superhero, Spiderman. Inilah cara sihir bekerja.
Inilah cara sihir bekerja, mempengaruhi pandangan kita, sehingga sesuatu yang lemah sesungguhnya, yang lemah sebenarnya, tapi menjadi kuat di mata kita. Dan sesuatu yang kuat, hakikatnya kuat, tapi menjadi lemah. Sesuatu yang hebat menjadi jelek, lemah. Sesuatu yang jelek, yang lemah, yang hina menjadi hebat, luar biasa. Mohon maaf, cerita sedikit. Sihir, kuatnya sihir media. Ada sebuah konser ya, di Jakarta, konser musik. Sekali masuk tiketnya ada yang 2.500.000, ada yang 4 juta, ada yang 6 juta. Ketika tiketnya dibuka, langsung slot out. Ya. Tiketnya habis. Padahal harganya mahal. Ada pengajian Quran. Quran. Tiketnya cuma-cuma. Ya. Habis nggak tiketnya? Nggak. Kenapa kira-kira? Sihir. Sesuatu yang hina dimuliakan, sesuatu yang mulia dihinakan. Insyaallah. Ya. Maka nanti ketika kita belajar di surah Al-Ankabut ini, kita akan tahu isinya apa. Ya. Kalau kemudian kita lihat di dalam ayat yang pertama dihubungkan dengan ayat yang terakhir, salah satu cara mengambil pelajaran dalam Quran begitu. Kita amati ayat yang awalan dan kita amati ayat yang akhiran, isinya apa. Di dalam surah ini, awalan surah menceritakan tentang ayat ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, yakni tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman, pasti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjemahannya berbunyi, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ya. Apakah cukup hanya mengatakan kami beriman kemudian Allah tidak mengujinya? Ya. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang berikutnya, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Maka awalan surah di Al-Ankabut ini bercerita tentang apa? Ujian yang Allah pasti berikan kepada orang yang mengatakan kullu amanu billah wal amanu bir rasul wa amanu bil kutub. Sesungguhnya kami adalah orang yang beriman kepada Allah. Sesungguhnya kami adalah orang yang beriman kepada Rasulullah. Sesungguhnya kami adalah orang yang beriman kepada Alkitab. Ba'da mengucapkan ini langsung masuk surga? La. Allah janjikan sebuah ujian. Allah janjikan sebuah ujian. Sebagaimana Allah telah menguji orang-orang yang terdahulu untuk mengetahui man sadaqa bil wahyu, siapa yang membenarkan wahyu dan siapa yang mendustakan wahyu. Ya, Masya Allah. Nanti di akhir surah kita melihat di ayat ke-65 Allah kabarkan tentang orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni tak kala Allah menyampaikan di dalam ayat tersebut, fa idza raqibu fil fulki da'awullahu mukhlisina lahuddin. Ketika Allah memberikan cerita kepada dia gambaran
apabila ada orang yang kemudian naik kapal, maka mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian dan ikhlas kepada agama. Orang naik kapal, ceritanya di tengah lautan goyang-goyang. Biasanya apa yang diucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Betul? Kalau tidak percaya, mohon maaf. Ya. Mohon maaf, ya. Mohon maaf ya. Ada sebuah jamaah yang selain Islam, beragama lain, beribadah dalam sebuah rumah ibadah. Kemudian ada gempa yang diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Itu yang enggak agama Islam aja begitu. Apalagi kita begini, kalau ada gempa mesti langsung mengucapkan Allah. Nah ini juga sama. Orang yang di tengah lautan dia mengucapkan, ya, berhati ikhlas, tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan, falamma najjayhum ilal barri idahum yusyrikun. Tak kala mereka sampai di tepian, sampai di darat, kemudian mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tak kala di dalam lautan ada ombak yang besar, dia takut kepada Allah. Tak kala dalam suasana tenang, dia lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujian bukan ini? Ujian bukan? Ujian apa namanya? Ujian conversion, ujian rasa tenang, ketenangan, kenyamanan, ya, kebahagiaan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah dalam kondisi terdesak, subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illa anta. Ya Allah, ana Abdullah, saya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak kalah mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keamanan, mendapatkan kesenangan, wuyu, ya, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kenyamanan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah ini masih di awalan dibahas, ya, tentang orang-orang yang berjihad. Allah Ta'ala fil Quran di ayat yang ke-6, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Allah sampaikan tentang jihad. Seandainya kita bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang, maka perjuangan kita itu adalah untuk diri kita sendiri. Seandainya kita berkorban dalam sebuah amaliyah, maka pengorbanan itu sesungguhnya untuk kebaikan kita sendiri. Seandainya kita berkeluar keringat, bermandikan darah dalam perjuangan ini, sesungguhnya perjuangan itu hasilnya adalah untuk diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala la ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh dari semuanya. Allah Maha Kaya, ya. Allah Maha Kaya. Kemudian pasangan ayat ini sebagai pembukaan, di akhirnya adalah Allah sampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik.
Ini ayat yang nanti kita akan bahas dalam Qawaidul Qur'aniyah fil Hayah, kaidah Quran dalam kehidupan. Al-Ankabut ayat ke-69. Ya, Al-Ankabut ayat ke-69. Nanti kita bahas itu. Kemudian tema-tema surah Al-Ankabut. Di dalam surah Al-Ankabut ini tema utamanya adalah tentang fitnah, tentang ujian yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanti membaca surah Al-Ankabut, kita akan mendapatkan di dalamnya terdapat banyak fitnah-fitnah yang telah Allah berikan kepada kita sebagai bentuk ujian. Ya. Fitnah yang Allah berikan, Allah tetapkan sebagai bentuk ujian kepada kita. Dan fitnah ini adalah bagian dari takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada satupun hamba yang hidup kemudian dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kecuali Allah puji dia dengan fitnah-fitnah yang bisa mengantarkan dia untuk menuju marhalah-marhalah kehidupan. Setiap ujian, setiap marhalah, setiap makom, setiap tempat ada ujiannya. Dan setiap ujian akan mengantarkan seseorang pada makom-makom tertentu. Setuju? Setuju. Ujian untuk yang marhalah awal, untuk yang kelas 1, sama nggak kira-kira untuk yang ujiannya yang kelas 3? Tidak sama. Ujian yang kelas 3 sama nggak dengan ujian yang kelas 6? Tidak sama. Kalau disamakan ada nggak? Tidak ada. Maka orang yang sudah selesai di kelas 6, dia adalah orang yang sudah selesai mengerjakan ujian kelas 5. Dan orang yang sudah selesai mengerjakan ujian kelas 5, maka dia layak untuk mendapatkan tingkatan kelas 6. Maka tidaklah ujian ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan makom kita, menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, seneng nggak kalau diuji? Seneng nggak kalau diuji? Bersabar, berharap, berdoa, semoga lolos ujian dan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada berapa ujian di dalam surah ini? Yang pertama kita lihat di dalam surah ini. Setidaknya dalam kitab ini ada sekitar 7 fitnah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah fitnah walidain, fitnah kedua orang tua. Fitnah kedua orang tua. Ujian kedua orang tua. Fitnah itu artinya ujian. Fitnah orang tua, fitnah walidain, fitnah kedua orang tua kita. Coba dilihat di dalam ayat yang ke-8, ya, Al-Ankabut ayat ke-8. Ya. Tak kalah di dalam ayat ini Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada bapak dan ibunya. Bahkan diminta untuk mendoakan dengan doa yang masyhur yang sering kita dengar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, dan rawatlah, jagalah orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami ketika kecil. Itu perintahnya, ya, itu perintahnya. Fitnahnya apa? Fitnahnya adalah ketika kita baca di ayat ini,
Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka janganlah engkau patuhi kedua orang tua. Ini ujiannya. Apa? Ujian tak kala orang tua tidak mendukung kesolehan kita, tidak mendukung kita taat kepada Allah, melarang kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah untuk mendoakan orang tua, tapi diuji. Tidak semua orang tua itu baik akhlaknya. Tidak semua orang tua itu kuat imannya. Tidak setiap orang tua itu ya jernih pemikirannya. Betul? Betul? Betul. Itu ujian. Ya. Itu ujian. Siapa contohnya? Nabiullah Khalilullah, kekasih Allah Nabi Ibrahim. Coba bayangkan, dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji orang tuanya masnaul asnam, penata patung yang disembah gitu. Ya, dakwahnya, wahai umatku, jangan kau sembah patung. Padahal bapaknya pembuat patung. Berat enggak ini? Kenapa? Bukan hanya masalah ideologi, juga bisa mengganggu masalah dapur yang tidak ngebul. Bener enggak? Ekonomi keluarga ini. Kalau enggak ada nyembah patung, patungnya laku enggak? Enggak. Berat enggak ujian ini? Berat. Fitnah. Masya Allah. Ya, maka mohon maaf ya, mungkin di antara kalian ada yang sudah rapet jilbabnya, tapi orang tua belum berjilbab. Isbir ya ukhti. Mungkin ada di antara kita santri yang sudah taat sholat, udah 5 waktu di masjid, tapi orang tuanya masih belum sholat. Isbir ya, sabar. Ada ujian. Ya. Antum jangan beranggapan kalau sudah soleh solehah nanti orang tua juga soleh solehah. Belum tentu. Itu doa-doa kita, itu harapan kita. Tapi dalam sirah sejarah, ya, betapa banyak orang yang diuji dengan orang tuanya. Anaknya soleh, bapaknya enggak soleh. Betul? Betul? Betul. Saya punya santri, ya, santri, ya, bapaknya itu, mohon maaf, orang nakal, ya, orang nakal, ya. Di luar Jogja, di Jogja ketemu ustadz, belajar ngaji di Rosa dari Abata saja, sampai sekarang bisa ngajar di Rosa dan ikut mendakwahkan di Rosa, ngurus program kegiatan pemberantasan huruf aksara Al-Quran. Ini hidayah. Ini hidayah. Maka santri dan santriwati, kita punya harapan baik untuk orang tua, tapi tak kala Allah takdirkan yang kurang baik, isbir, sabar. Ya. Itu fitnah orang tua. Ya. Fitnah orang tua. Kadang anaknya belajar, ya, tahu halal haram, bapaknya malah mencari nafkah dari hal yang haram. Memang begitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian. Kalau lulus, insya Allah naik tingkatan. Kemudian kita juga dapatkan di dalam Al-Quran, di Al-Ankabut ini, afitnatun nas, fitnah manusia. Ayat ke-10. Ya, ayat ke-10. Saya bacakan artinya langsung. Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah.
Ada manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apabila dia disakiti karena keimanannya, maka dia menganggap itu cobaan manusia sebagai siksa Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beriman mengucapkan saya beriman kepada Allah, kemudian diuji dengan apa? Manusia yang lain. Yang pertama apa biasanya? Dicela bil lisan. Yang kedua ya disiksa dengan amalan. Ya. Sampai kemudian dikucilkan dalam pergaulan kehidupan. Ya. Ya. Ini di Quran disampaikan. Dan nanti kalau kemudian santri dan santriwati ini mendapatkan ujian ini, pasti ingat. Tak kala kita mulai menyibukkan diri dengan Al-Quran, mulai mendakwahkan Al-Quran, mulai ngaji Quran, nanti ada saja beberapa orang yang dulu dekat dengan kita menjadi tidak dekat, menjadi tidak suka, bahkan mencoba untuk menyakiti kita, baik secara lisan maupun secara badaniah, jasad. Ya. Ada dulu orang baik dengan kita, tak kala kemudian kita belum berhijrah, dalam artian masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita sudah berhijrah, berbuat baik, mulai ngaji, mulai membaca Quran, maka orang yang dulunya berbuat baik kepada kita berpikir ulang. Ya, enggak berbuat baik lagi kepada kita. Maka itu ujian. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dirasakan oleh para sahabat. Mereka dibilang gila, mereka dibilang bodoh, mereka dibilang sesat, bahkan mereka disakiti, mereka diboikot, mereka dikucilkan, hanya gara-gara mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Ustadz hanya menyampaikan kepada antum, ditunggu ujian ini sampai ke antum. Ya, ditunggu. Ya. Ditunggu. Ya. Kemudian yang ketiga ada fitnatus sahwat. Fitnah syahwat 28 29. Ya. Fitnah syahwat 28 29. Coba dilihat di situ. Ayat ke-28, ayat ke-29. Di ayat ini menceritakan tentang Nabi Lut. Ya. Yang kaumnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, ya, memiliki apa? Ujian berupa syahwat, memiliki apa? Syahwat yang tidak sehat. Berupa apa? Mohon maaf ya, fantasi seksual. Ya, ada namanya LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. L, lesbi, ya. Ya. Putri sama putri. Gay. Putra sama putra. B, bisa putra ke putra, bisa putra ke putri. Punya dua orientasi seksual. Transgender. Ya. Yang cewek nampilkan maskulinitas, pengen jadi laki-laki, yang laki-laki pengen jadi Astagfirullah. Astagfirullah. Ustadz dosa apa? Saya berlindung kepada Allah. Kenapa? Ketika Ustadz dakwah di Jogja ini, keempat-empatnya nemuin langsung bin nador. Ya. Dosa saya apa? Santri tak kasih makan terus juga, nggak pernah telat gitu. Ya.
sholat ya sholat, tapi kok dipertemukan dengan 4 orang ini? Ya. Akhiran kemarin ada temannya Ustadz, ya, putri, mbak-mbak, udah selesai S2, laporan ke saya. Mas Ustadz, gimana mau curhat? Boleh? Boleh. Satu dijodohkan sama temennya bapak saya, mau dinikahkan sama anaknya. Terus saya PDKT karena mau dinikahkan. Setelah berjalan, ya, kan ta'arufan kan, tiba-tiba anaknya dia bilang, "Mbak, saya ini bi seneng sama perempuan yo bisa, seneng sama laki-laki yo mau." Minta tanggapan saya, "Mas, gimana Mas ya? Maju nggak nikah atau mundur saja Mas? Nek mundur saya nggak enak sama orang tuanya, dia udah bacot deket gitu." Gimana santriwati sebagai kaum hawa, kira-kira maju apa mundur? Wah, sepakat. Ya, sama dengan nasihatnya Ustaz. Mbak, jangan cari masalah, mundur saja lebih baik. Santri saya masih banyak insya Allah. Ya, beres-beres. Ya. Fitnah apa? Fitnah syahwat, penyakit. Dan saya sampaikan kepada santri dan santriwati, hati-hati. Kenapa? Karena fitnah syahwat ini sudah didakwahkan lewat media sosial. Kalian tidak akan sulit untuk mencari contoh hubungan lesbi, contoh hubungan yang homo, nggak akan sulit. Buka di Google, kalian cek di Google, ya, langsung muncul itu banyak di YouTube itu konten-konten lesbi dan konten-konten gay. Na'udzubillah min dzalik. Parah nggak? Astagfirullah. Kita lanjutkan ya. Ini fitnah yang menimpa kaumnya Nabi Lut, ya, sekarang juga menimpa kita. Kemudian yang berikutnya adalah fitnah ilmu. Fitnah ilmu 4751 ayat ke-47 sampai ke-51. Fitnah ilmu, yakni tak kala seseorang itu merasa memiliki ilmu yang lebih, merasa memiliki ilmu yang lebih tinggi, maka dia batalul haq, menolak kebenaran. Sebagaimana kisah dalam Al-Quran ini, Al-Ankabut ayat 47 sampai 51, tak kala Al-Quran yang mukjizat ini datang kepada kaum orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, yang Allah sudah cukupkan Al-Quran ini, Allah sudah berikan kemuliaan pada Al-Quran ini, tapi orang-orang kafir Quraisy menolaknya. Kenapa? Karena merasa ilmunya lebih tinggi daripada ilmu Al-Quran, karena merasa ilmunya lebih dahsyat, lebih kuat daripada Al-Quran. Maka ini fitnah ilmu. Ketika orang itu sudah merasa ilmunya besar, ilmunya banyak, maka biasanya dia akan batalul haq, menolak kebenaran. Ya. Sehingga dalam dakwah ini kadang-kadang santri, santriwati, ustadz, ustazah, para dai itu gampang terkena penyakit ini. Karena merasa sering ngaji, merasa yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, kadang merasa tinggi. Padahal ketika kita merasa tinggi dengan ilmu yang kita miliki, di saat itulah setan datang untuk kemudian memfitnah kita dengan al-kibr, kesombongan. Apa itu sombong? Meremehkan orang dan menolak kebenaran. Ya. Al-Ankabut. Sudah berapa fitnahnya di dalam surah Al-Ankabut? Sudah 4. Fitnah yang kelima adalah fitnah quwwah, fitnah kekuatan. Coba dilihat di ayat 38 sampai 39. Fitnah kekuatan. Tentang
kaum Ad dan kaum Samud. Allah ceritakan kaum Ad dan kaum Samud yang dia membuat rumah bukan dari kayu limasan, bukan dari kayu, tapi membuat rumah dengan memahat gunung, memahat batu. Yang karena keterampilannya ini, karena kekuatannya ini, mereka jadi sombong. Sesungguhnya dengan rumah yang kuat ini tidak akan ada azab Allah yang bisa menimpa kami. Ya. Maka kemudian Allah azab dengan suara yang mendenging sangat keras. Ini hati-hati. Karena kadang kekuatan yang kita miliki adalah fitnah, ujian bagi kita. Di antara kita ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala quwwatus shaut, kuat lisannya, pinter ngomong. Ya, pinter ngomong, ya. Pinter ngomong, pinter debat, pinter berretorika, pinter berpendapat. Ustaz ingatkan, kekuatan ngomong ini kalau nggak hati-hati membuat kita terfitnah dengan fitnah kuah. Sampai kemudian kadang kita lupa, kita mendebat bapak dan ibu kita, disekolahkan tinggi-tinggi, dipesantrenkan jauh-jauh, pulang ke rumah mendebat bapak dan mendebat ibunya. Ya, karena apa? Merasa lebih pintar ngomong. Mereka lupa bahwasanya apa? Ya, yang ngajarin dia ngomong adalah bapak dan ibu. Maka Masya Allah, bagaimana Allah tidak murka kepada kita apabila kita mendebat ibu kita, kita mendebat orang yang mengajari kita bicara. Apakah pantas apabila lisan kita ini dihadapkan kepada lisan mengajari kita ngomong? Diajari A, I. Fitnah kekuatan. Kita merasa punya kekuatan ngomong, kita debat dengan bapak ibu kita, bahkan kita debat dengan guru kita. Ya, kita mendebat guru kita. Ya, apakah pantas? Ya. Sebuah lisan yang bisa ngomong karena ibunya, tapi digunakan untuk mendebat lisan yang mengajarinya bicara. Ya, itu contoh. Fitnatul quwwah, fitnah kekuatan. Ya. Sebagaimana kaum Ad diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi digunakan untuk melawan Allah. Kemudian di sini ada fitnatul hayatud dunya, fitnah kehidupan dunia. Di ayat ke-64, ini yang sering dicakap oleh teman-teman ketika mendakwahkan tazkiyatun nufs, ya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wal la'ib wa 'inad darul akhirata lahiyal hayawan. Ya. Sampaikan di sini bahwasannya dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Ya. Ujian. Diuji dengan kehidupan dunia. Banyak ya, ujian ini berupa apa? Hubbud dunya, cinta dengan dunia. Padahal kita dikirim ke sini, dibatasi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan dunia yang kita miliki, tapi kita malah jatuh cintrong, ya. Jatuh cinta dengan dunia dan enggan untuk meninggalkan dunia. Padahal dunia ini kata Allah hanya senda gurau belaka. Ada fitnah dunia. Ya. Mungkin santri dan santriwati bilang, Ustadz, insya Allah saya nggak terfitnah dengan dunia. Iya, sekarang. Tapi dunia ini sedang menghadap kepada kalian, yang setiap saat akan menerka kalian. Ya. Karenanya tidak sedikit duat dai yang meninggalkan jalan dakwah bukan karena capek, bukan karena tidak ada ilmu, tapi karena godaan-godaan dunia. Kemudian yang terakhir berupa
fitnah ketenangan, fitnah keamanan, fitnah ketentraman. Ya. Sebagaimana tadi Ustaz sampaikan, ketika ada naik kapal, kemudian ada ombak, dia menyebut nama Allah, ketika di daratan aman, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak dicek. Kira-kira kalian kalau ada masalah tambah taat enggak sama Allah? Masalahnya makin besar, makin taat enggak? Makin taat. Ustadz, kalau saya itu punya masalah enggak ada solusinya, solusinya adalah masjid. Saya rendahkan hati saya di depan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita. Al-imanu fi qalbi. Masya Allah. Maka anak ini kok rajin sekali ke masjid, zikir terus, ngaji terus, berdakwah terus, ya. Kenapa kok kamu rajin? Lagi punya masalah, Ustaz. Lagi punya masalah. Tapi kalau semisalnya nggak punya masalah, kira-kira untuk taat sulit atau berat? Sulit atau berat? Berat. Ya. Kenapa Ustaz? Nanti aja lah, nikmati dulu dunia ini. Masya Allah. Betul? Kalau begitu kalian bagusnya dipersulit atau dipermudah aja. Ya. Kalau dipersulit, fakta membuktikan banyak orang-orang yang sulit dekat kepada Allah. Kalau dipermudah, fakta juga membuktikan banyak orang-orang yang hidupnya mudah malah jauh dari Allah. Kira-kira kalau santri-santriwati bagusnya dipersulit atau dipermudah? Masya Allah. Ya. Sarannya Ustadz, mau sulit dekat kepada Allah, mau mudah dekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah di kala lapang, di kala sulit, itulah yang terbaik. Ya, insyaallah. Sehingga di dalam surah ini ada 7 fitnah yang telah tadi disampaikan. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan laba-laba dalam surah ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya apa? Rumah laba-laba itu rumit, betul? Ruwet, betul? Jumlahnya tersusun dengan rapi dan banyak, ya. Maka itulah permisalan fitnah dalam kehidupan ini. Ya, fitnahnya begitu, Mbak. Banyak, rumit, ruwet, ya. Ya. Jadi kalau sekarang kalau lihat rumah laba-laba, maka yang dilihat adalah fitnah. Seperti itulah fitnah. Ya, ujian. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dan Ustadz sampaikan, kira-kira ujian tadi Allah berikan kepada orang yang beriman atau kepada orang yang belum beriman? Kepada orang yang beriman. Makin beriman kira-kira ujiannya makin berat atau makin mudah? Makin berat. Ya, makin berat. Ya. Itu kaidahnya. Maka sesungguhnya qawaidul Qur'aniyah baru masuk di sini. Allah disampaikan kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk berjuang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah berikan ayat ini kepada antum dan antuna semua yang sedang menempuh jalan dakwah ini. Sesungguhnya barang siapa yang sungguh-sungguh melawan 7 fitnah tadi dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh, maka Allah akan bukakan jalan-jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan bukakan jalan-jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari fitnah-fitnah tadilah kemudian muncul ayat ini sebagai bentuk kaidah yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Ya. Maka
nasihat yang terkait dengan kaidah Qur'aniyah ini, yang pertama adalah pentingnya kita memiliki pemahaman jalan dakwah. Ya. Santri dan santriwati ini sedang fokus untuk menempuh jalan dakwah, betul? Ketika kita hendak menempuh sebuah jalan, maka yang pertama kali alangkah baiknya kita mengetahui jalan-jalan tersebut, agar kita tahu bagaimana cara untuk melewati jalan tersebut. Kalau kemudian kita lihat map, oh ini jalan dakwah, ternyata apa? Jalannya adalah berair. Apa yang perlu kita siapkan? Alat transportasi yang bisa berjalan di air. Kalau kita lihat, oh ternyata jalan ini jalan yang bergunung-gunung, maka kendaraan yang kita pilih apa? Mio atau trail? Trail. Maka yang pertama ta'rifu hadal balad, ta'rifu hadat thoriq, ketahuilah jalan ini. Sesungguhnya jalan dakwah ini memiliki karakter, memiliki ciri khas. Yang ciri khas ini harus kalian ketahui ketika hendak menempuh jalan dakwah. Apa ciri khasnya jalan dakwah? Berlika-liku, berdura-duri, bernaik turun, panjang sekali. Ya. Itu melihat Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Setelah masuk istirahat enggak? Enggak, meneruskan perjuangan sampai akhir hayatnya. Ya. Abu Bakar sampai meninggal di jalan dakwah. Sampai kemudian anak perempuannya mengatakan, dulu bapakku sebelum masuk Islam emasnya satu kamar. Emas-emasnya satu kamar. Tapi ketika masuk ke dalam Islam, emasnya habis. Kenapa? Karena jalan dakwah ini menuntut pengorbanan. Ada pengorbanan harta di jalan-jalan dakwah ini. Ya. Kita lihat ada orang sahabat tabi'in yang meninggal di jalan dakwah fisabilillah. Mereka ada yang meninggal disiksa. Siapa yang menjadi pimpinan para syuhada? Siapa? Keluarganya Abu Yasir. Siapa? Apa siksanya? Ketika hendak berdakwah, mendakwahkan Islam la ilaha illallah, satu keluarganya diikat semua, dan salah satu siksanya apa? Ditusuk perutnya dengan tombak, kemudian sampai meninggal. Itu jalan dakwah, kata Tori. Itu jalan dakwah. Harta habis, pengorbanan, nyawa dikasihkan. Kalian lihat Khalid bin Walid yang kemudian berjuang dalam Islam, mendapatkan jabatan panglima perang dari Rasulullah SAW. Kemudian apa? Di saat-saat yang paling moncer dalam karirnya, yang paling hebat dalam posisinya sebagai panglima perang, diganti oleh Umar bin Khattab. Hilang jabatannya, menjadi prajurit biasa. Ya. Pengorbanan itu. Ya, sampai kemudian Khalid bin Walid menangis di dalam kamarnya. Dia mengatakan, sesungguhnya telah banyak peperangan yang saya ikuti, tapi saya harus mati di atas dipan, ya, di atas kasur. Maksudnya apa? Ini gambaran. Tadi harta, yang kedua nyawa, apa? Kehormatan. Seorang panglima perang diganti menjadi prajurit biasa. Itulah dakwah. Kalau Ustadz ceritakan semua tentang jalan-jalan ini dari dulu sampai sekarang, isinya jalan dakwah itu adalah pengorbanan, ya, kelelahan, keletihan, kekurangan, ya, itulah jalan dakwah. Kalau dakwahnya lillahi ta'ala, ya, antum lihat itu, antum lihat orang-orang yang mengawali negeri ini dengan dakwah, ya, antum lihat siapa contohnya. Kalau mau yang di Jogja, yang masyhur kalimnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika dia bicara dakwah, maka beliau rela menjual barang perabot rumahnya, kursi dijual, lemari dijual.
Ditanya oleh jamaahnya, kenapa kok dijual? Ada sekolah yang belum terdanai, dijual. Ya. Kalau kalian lihat itu, ya, orang-orang Aceh, ya, yang rela memberikan hartanya untuk perjuangan, dan banyak lagi. Maka jalan dakwah ini jalan yang berat, ya, jalan yang berat, penuh dengan pengorbanan, sehingga fitnahnya banyak. Tidak banyak orang yang bisa bertahan di jalan dakwah ini. Nanti kalau luang, main ke perpustakaan, baca buku yang berguguran di jalan dakwah, banyak sekali. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, iman akan diuji dengan fitnah. Iman akan diuji dengan fitnah. Kalau ada laki-laki atau perempuan, seorang pemuda atau pemudi, kemudian dia menyatakan keimanannya, masuk di dalam jalan dakwah, masuk di dalam jalan-jalan perjuangan Islam, maka dia akan diuji dengan fitnah-fitnah. Dari fitnah orang tua, fitnah harta, fitnah dunia, fitnah kekuasaan, fitnah kenyamanan, dan fitnah-fitnah yang lain. Beliau gambarkan antara fitnah dan iman itu sebagaimana emas yang dibakar. Ketika emas itu dibakar terus-menerus, maka emas itu, ya, akan tetap menjadi emas, tapi kemurniannya meningkat. Kenapa? Karena debu-debu yang menempel di emas, karat-karat yang menempel di emas, lumpur-lumpur yang menempel di emas, ketika dipanasi mereka pergi semua. Maka itulah amsal untuk ujian bagi orang-orang yang beriman. Iman itu apabila diuji kemudian dia lolos, maka akan menjadi iman yang jernih, akan menjadi iman yang kuat, akan menjadi iman yang suci, yang dibersihkan oleh ujian tadi, kejelekan-kejelekan, kemunafikan-kemunafikan, kekotoran-kekotoran yang ada di hati kita. Ya, karenanya ujian iman itu pasangannya fitnah tadi. Orang akan baru diketahui imannya ketika dia lolos terfitnah dari apa yang menimpanya. Semakin lolos dari fitnah, maka semakin tampak keimanannya, semakin tulus keimanannya, semakin jernih keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nasihat bagi santri dan dai dan ustadz agar menguatkan hatinya untuk kemudian wasyi'ul sadr wal iltizamu bidakwah. Ustadz ini sarankan, antum masih muda, ustadz dan ustadzah Isna sudah lebih lama mengenyam dunia dakwah daripada kalian. Ya, dihitung-hitung ya sudah lebih dari 10 tahun. Ya. Maka nasihatnya sama dengan nasihat buku ini. Apa? Sing sabar. Yang sabar di dalam jalan dakwah. Kenapa? Ujiannya banyak. Ya, kalau bisa menyerang, kalau nggak bisa bertahan. Ya, bertahan saja di jalan ini udah bagus. Sebagaimana kata Syekh bin Baz yang mengatakan bahwasanya rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya inna hada tariqu tawil jiddan. Ini jalan dakwah ini panjang sekali. Ya. Walaisa ghayah, dan tujuan kita bukanlah untuk sampai finish di ujung jalan tersebut. Enggak bakal tekan kita ke sana. Walakin ghayah mata fi hadzal tariq. Akan tapi tujuan kita adalah kita bisa meninggal di jalan dakwah. Allahumma amin. Maka saya titip kepada yang sedang menghafal Quran, berazamlah. Gak nambah hafalannya gak apa-apa, yang penting murojaah dijaga yang udah didapatkan sampai meninggal. Ya, saya titip kepada yang sering kerja bakti di jalan dakwah, gak kerja bakti meneh gak apa-apa, tapi dijaga kerja baktimu sampai meninggal. Ya, yang sudah pernah masuk dakwah-dakwah, ngurusi media konten dakwah, gak nambah lagi gak apa-apa, yang penting istiqomahkan terus. Seandainya hanya bisa ngepost 1 minggu sekali, lanjutkan terus, jaga itu. Gak nambah gak apa-apa sampai akhir. Karena tujuannya bukan untuk sampai pada tujuan, tujuannya adalah kita meninggal di jalan-jalan. Ya. Maka sabar
dan sabar. Kalau ketemu sesama santri meskipun beda lembaga, salaman, sabar. Ya. Ketemu santri di Rosa dengan santri di Rosa, salaman, sabaro. Sabar. Ketemu kerja bakti dengan kerja bakti, sabar. Ketemu mahasiswa, mahasantri dengan mahasantri meskipun beda organisasi, sabar. Itu perintah sabar. Ya. Kemudian yang berikutnya pelajaran di sini bahwasannya ujian yang kuat akan memperkuat karakter, kepribadian sehingga mudah untuk berdakwah. Antum akan lihat di jalan dakwah ini, santri dan santriwati, ada sosok, ada tokoh yang ketika dia mengajak orang untuk berdakwah, orang langsung ikut berdakwah. Ada tokoh, ada sosok yang ketika mengajak ayo infak, orang langsung berinfak. Ada tokoh, ada sosok yang mengajak ayo kerja bakti, semua langsung kerja bakti. Ada tokoh, ada sosok yang ketika mengajak ayo ngaji, semua langsung ngaji. Betul? Betul? Tapi juga ada orang yang ngajak untuk sholat, nggak berangkat sholat. Betul? Padahal juga pakai peci, padahal juga pakai sarung. Ada orang ngajak untuk ngaji, ayo ngaji, berangkat sendiri, nggak ada yang ngaji. Betul? Ngajak kerja bakti, nggak ada yang kerja bakti, nggak ada yang mau kerja bakti. Ngajak menghafal Quran, nggak ada yang mau menghafal Quran. Apa rahasianya? Kenapa yang satu bisa langsung diikuti, yang satu nggak bisa diikuti? Kenapa? Rahasianya adalah ujian itu akan membuat orang kuat karakternya. Dai-dai yang teruji oleh fitnah-fitnah yang tadi datang kepadanya, dia akan memiliki karakter yang kuat. Dia akan memiliki pengalaman yang luas. Dia akan memiliki kepribadian yang baik. Dia akan memiliki rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia ngajak, yang diajak langsung itu bukan karena indahnya kalamnya, bukan. Kenapa? Karakter yang kuat, hasil dari pendidikan. Ya, ada orang, ya, contohnya, mohon maaf ya, ini buat bercandaan. Ada santri, ya, dakwah, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajh. Bersabarlah untuk bersama dengan orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. Mantap enggak suaranya? Mantap. Ya. Besok di pesantrennya enggak ada makan seminggu, lapar. Ustadz pamit pulang ya. Gimana? Katanya wasbir nafsaka, sabarkan hatimu untuk membersamai orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Isbiru wa rabitu wasbiru. Mantap enggak? Mantap. Tapi pesantren kosong, nggak ada makanan seminggu, pamit pulang. Kok gitu kemudian nang omah ngiyai ngajak orang bersabar. Sabarlah ikut saya, sabarlah bersama dakwahnya saya. Mandi ora kira-kira? Bisa masuk nggak kira-kira? Ilmunya bisa masuk nggak kira-kira? Pada mau ikut nggak kira-kira? Ya enggak. Kenapa? Antara yang diucapkan dengan karakternya tidak sama. Maka barangkali ada santriwati yang berharap menjadi ustazah besar. Barangkali ada santri yang berharap menjadi dai yang berpengaruh. Rahasianya satu, tahan ujian. Harus tahan ujian ini, ya. Setuju? Setuju. Kalau nggak percaya, mohon maaf. Kalian saya suruh untuk pergi ke Pundong. Ya. Saya kasih dua guide. Yang satu guide-nya adalah orang yang belum pernah ke Pundong, ya, tapi punya Google Map. Yang satu guide-nya adalah orang yang sudah pernah ke Pundong, tahu jalannya Pundong,
dan punya Google Map. Kira-kira hidup kalian pasrahkan ke siapa? Ya. Kira-kira lo ini loh. Ya. Kan wanita kan gonceng kan? Ya. Kira-kira pilih mana kira-kira? Yang pernah ke Pundong dan ada Google Map-nya, atau yang belum pernah ke Pundong tapi punya Google Map? Pernah ke Pundong. Kenapa? Teruji. Maka santri dan santriwati sekalian, ujian kalian nanti telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian hendak menjadi ustadz, ustazah, muskil tanpa sebuah ujian. Semakin besar ujian dari Allah, maka semakin kuat karakternya. Semakin kuat karakternya, maka akan semakin mudah untuk kemudian membuat sebuah perubahan, pergerakan dan lain sebagainya. Ya, itu rumus yang harus dipegang. Ya. Kemudian berikutnya penerapan kaidah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ini bisa diterapkan dalam dua hal di kehidupan kita. Yang pertama adalah jahadu, kesungguhan di dalam kita beramal soleh. Yang kedua adalah keikhlasan ketika kita beramal soleh. Ya, orang yang sungguh-sungguh dalam beramal soleh, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam amalan-amalannya. Orang yang kemudian bersungguh-sungguh di dalam ketaatan, maka Allah akan mudahkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersungguh-sungguh dalam berdakwah, Allah akan mudahkan dakwahnya. Ya, itu yang pertama. Sehingga ketika Allah mengamanai kalian sebuah amaliyah tertentu dalam dakwah ini, maka bersungguh-sungguhlah. Ya, bersungguh-sungguhlah. Kemudian yang kedua adalah keikhlasan di dalam kita menjalani kehidupan. Ya, sungguhnya ikhlas ini ya akan membuat kita bisa bertahan lama di jalan dakwah ini. Ikhlas, hal yang bisa berubah di awal, di akhir, di tengah. Maka teruslah ikhlas lillahi ta'ala ketika berdakwah, ketika beramal soleh, karena keikhlasan kalian ini akan menjamin ya amal-amal kalian lebih lama, lebih dawam daripada orang yang beramal tanpa ghairu ikhlas. Ya, keikhlasan. Kalau mau beramal, periksa hatinya dulu. Kalau ikhlas, lanjutkan. Kalau enggak ikhlas, lanjutkan sambil terus diperbaiki. Sesungguhnya keikhlasan ini akan membuat kita lebih bertahan lama di jalan-jalan dakwah. Kemudian yang menarik terkait dengan keikhlasan, keikhlasan ini bagian dari jihad fisabilillah. Tapi jihad itu kan ada dua. Ada jihad yang sifatnya khurujiyah, jihad yang sifatnya keluar. Ada jihad yang sifatnya udkhuliyah, yang ke dalam. Jihad keluar berarti melawan musuh. Jihad ke dalam berarti melawan diri kita sendiri. Maka berat mana kira-kira? Dalam atau keluar? Berat jihad keluar atau jihad ke dalam? Berat jihad ke dalam. Karena yang dilawan adalah dirinya sendiri. Yang menarik, coba perhatikan. Surat Al-Ankabut itu surah yang turun di fase apa? Fase apa tadi? Madaniyah atau Makiyah? Makiyah. Fase Makiyah sudah ada perang belum? Belum. Peperangan itu baru dimulai ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Pertanyaannya, kenapa Allah turunkan sebuah surah yang di dalamnya ada perintah untuk berjihad, padahal saat itu adalah fasenya fase Makkiyah, belum saatnya berjihad? Kenapa? Ulama menceritakan ini bukti bahwasanya apa? Jihad yang paling berat itu adalah jihad untuk melawan diri kita sendiri. Maka jihad udkhuliyah ada 4. Jihad melawan diri sendiri, jihad melawan syahwat, jihad melawan dunia, dan jihad melawan
setan yang mengganggu diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling serius berusahanya atau orang yang paling paling banyak jihadnya. Tadi ada hubungan antara jihad dan hidayah. Maka di sini disampaikan bahwasanya orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling banyak berusahanya. Ya. Jadi tak kala kita kemudian melihat diri kita, dilihat. Tak kala kita mengusahakan amaliyah-amaliyah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak, maka kita pantas mendapatkan hidayah yang banyak. Tapi tak kala perjuangan kita sedikit, maka hidayah juga akan sedikit. Sehingga pantaslah mereka yang paling sempurna mendapatkan hidayah adalah mereka yang paling banyak berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Ustadz sampaikan kepada santri dan santriwati sekalian, ya, perbanyaklah ikhtiar beramal dunia, beramal akhirat yang sungguh-sungguh, karena kesungguhan itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Antum melihat tokoh-tokoh yang sekarang besar. Itu semua tokoh-tokoh yang menempuh kebesarannya dengan perjuangan. Tidak ada orang yang besar tanpa sebuah perjuangan. Bahkan perjuangan ini mengantarkan orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kaidah. Ya. Antum lihat perjuangan menghafal Quran. Sebagaimana orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya Ustaz sampaikan di sini ada namanya musuh yang nampak, musuh yang zahir dan musuh yang batin. Musuh yang zahir dan musuh yang batin. Musuh yang zahir adalah musuh yang nampak di hadapan kita. Sedangkan musuh yang batin adalah musuh yang ada di hati kita. Berupa syahwat, nafsu, keinginan yang tidak baik, pikiran negatif, ya. Syahwat-syahwat yang kita turuti. Ya. Ada sebuah kaidah bahwasanya barang siapa yang dia bisa mengalahkan musuh yang batin, maka dia akan bisa mengalahkan musuh yang zahir. Dan barang siapa yang dia gagal mengalahkan musuh yang batin, maka dia akan kesulitan untuk mengalahkan musuh yang zahir, yang tampak. Maka perbaikilah hati kita, perbaikilah diri kita, berjihadlah untuk melawan diri kita, ya, agar Allah mudahkan kita untuk melawan musuh-musuh yang zahir yang datang di hadapan kita. Dan ya, salah satu isyarat yang ada di sini terkait dengan musuh yang batin itu adalah musuh syahwat, untuk tidak mengamalkan apa yang kita ketahui. Ya. Ada perkataan dari Umar bin Abdul Aziz terkait dengan orang-orang yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwasannya terjadinya kebodohan karena kita tidak mengamalkan apa yang kita ketahui. Ya. Jadi selama ini kan kita menganggap kebodohan itu karena kita nggak belajar. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz bahwasanya al-jahl, kebodohan itu terjadi karena kita tidak mengerjakan apa yang kita ketahui. Padahal ada sebuah kalam yang berbunyi man amila bima ya'lam warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan kepada dia apa yang tidak dia ketahui. Ya. Maka ini salah satu musuh kita, syahwatul ilmi. Apa itu syahwatul ilmi? Pengen tahu banyak hal tapi enggan melaksanakan. Pengen ngafal Quran dari 1 sampai 30 tapi enggan mengamalkannya. Ya, padahal kata Umar bin Abdul Aziz termasuk kebodohan apabila kita mengamalkan ya ilmu, tidak mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Akhiran untuk menutup pengajiannya,
Sesungguhnya kaidah Quran yang ini tadi cocok diterapkan untuk yang pertama, ketika ada anak yang sedang mengurusi orang tuanya, bersabar dengan orang tua. Betul? Yang kedua, ketika ada pemuda atau pemudi yang sedang berdakwah, berusaha memperbaiki diri, bersabar. Ya, bersabar. Ketika ada ustadz yang sedang mengajarkan Quran, memperjuangkan agama, bersabar. Sesungguhnya dengan kesabaran itu dan kesungguhan itu, Allah akan bukakan kita jalan-jalan yang telah Allah ridho. Ya. Dan akhiran, ustadz pesan kepada antum dan antuna sekalian yang sudah merasakan lezatnya Quran, yang sudah merasakan indahnya berukhuwatul Islamiyah, yang sudah merasakan ketenangan ketika ngaji Quran, maka istiqomahlah sampai akhir. Ya, sungguh-sungguh kalian jaga itu, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kalian. Dan akhiran, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam berdakwah, keistiqomahan dan lain sebagainya yang bisa melakukan kita di jalan dakwah ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa ustadz-ustadz kami, guru-guru kami, dan ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan kaum mukminin di semua penjuru dunia. Ya Allah yang Maha memberikan hidayah, berikanlah hidayah kepada kami semua ya Allah. Kuatkanlah perjuangan kami ya Allah. Sabarkanlah hati kami ya Allah. Berikanlah kelancaran dan kemudahan dalam ikhtiar-ikhtiar kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan kekuatan kepada para nabi-nabi kami ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan ketahanan kepada para pejuang-pejuang dakwah sebelum kami ya Allah, maka kuatkanlah kami ya Allah. Tahankanlah kami ya Allah untuk melalui jalan ini ya Allah. Sungguhnya jalan dakwah ini jalan yang berat ya Allah, jalan yang penuh dengan duri, jalan yang penuh dengan likuan, penuh tinggian, penuh tikungan ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk menjalani dakwah-dakwah ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami keberkahan, berikanlah kami rahmat dan hidayah-Mu. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kebaikan kami dengan Al-Quran, cukupkanlah hati kami dengan Al-Quran, jadikanlah Al-Quran pemimpin kami ya Allah, jadikanlah Al-Quran keberkahan buat kami ya Allah, jadikanlah kami mudah untuk bersama Al-Quran, mudah untuk menghafal Al-Quran. Allahumma ansurna ikhwanuna fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansurna ikhwanuna fi kulli zaman. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, pejuang-pejuang dakwah di tempat-tempat yang lain ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami, pejuang-pejuang dakwah di waktu-waktu yang lain ya Allah, yang mereka berikhlas-ikhlas diri, bertawadhu, menegakkan kalimatullah, menyebarkan sholawat dan salam kepada Rasulullah, menjalin silaturahmi dengan sesama mukmin dan sesama muslim. Allahumma ansurna ikhwanuna mu'minin wa muslimin di kulli makan ya Allah. Ya Allah, kami berterima kasih alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil hidayah, alhamdulillah ala nikmatil ukhuwah, alhamdulillah ala nikmatil jamaah ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita cukupkan pengajiannya dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.